Mari kita mulai ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesainya ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Putra yang Tunggal, serta di bawah pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Amin. Tetap berdiri, kita akan bermazmur. Kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia meninggalkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadang-kadang aku mematulah kesiangan di beberapa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan aturan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah kebenaran firman ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan.
pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami 1 minggu lamanya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami, Engkau memberkati kami sehingga ibadah ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nas pembimbingnya dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal 41 ayat ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menuntut engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik. disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
kita tidak beribadah di dalam gereja yang ada, tetapi tidak menutupi kemungkinan yang ada bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Nah, untuk itu sidang jemaat di dalam kasih Kristus yang ada di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan akan diri kita. Ya, kita duduk dengan manis, ya, dengan mempersiapkan akan hati kita untuk kita akan mendengar firman Allah yang disampaikan kepada kita semua yang ada di rumah. Untuk itu sidang jemaat di dalam kasih Kristus, saya mengajak kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk membuka akan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Yosua, yaitu kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, sekali lagi kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, untuk menghormati akan firman Allah, saya mengundang semua yang ada di rumah, ya, bangkit berdiri dan kita akan membaca secara bersama-sama akan firman Tuhan ini. Baiklah, kalau kita sudah menemukan dalam kitab Yosua pasal 1 pada ayat yang ke-7, mari kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan akan firman Tuhan dengan sebuah tema, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sidang jemaat dalam kasih Kristus, hal yang sangat begitu mengejutkan kita dan bangsa kita yang tidak disangka bahwa pada bulan Maret, di mana kita diperhadapkan dengan pandemi, ya, virus corona atau disebut virus 19. Sampai saat ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya banyak orang itu menjadi korban, sehingga timbul kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ketakutan di mana-mana. Namun demikian, kita sebagai orang yang percaya, satu hal yang perlu kita begitu ingat adalah Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. Sekali lagi, namun sebagai orang yang percaya, satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Untuk itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, pada saat Yosua berdiri di seberang sungai Yordan, dia yakin Allah akan membuat perjalanannya itu berhasil. Meskipun para raksasa ada di seberang sungai, Yosua percaya ia memiliki Allah yang menyertainya. Untuk itu sidang jemaat di dalam kasih Kristus, apa yang kita pelajari dari rahasia kekuatan dan keteguhan daripada Yosua?
Mari kita akan begitu melihat. Yang pertama, di mana ia memiliki ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9. Ya. Di sana dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sidang jemaat dalam kasih Kristus, perkataan ini sebanyak 3 kali di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini sekaligus menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan. Kunci keberhasilan daripada Yosua adalah ia hidup berdasarkan pada ketetapan yang Allah telah agendakan dan perintahkan sebagai fokus utama. Yang kedua, Yosua memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Itu pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan daripada Yosua yang ada, di mana ia tetap berpegang teguh dengan ketaatan pada firman Allah. Demikian juga sidang jemaat di dalam kasih Kristus. Dalam situasi yang saat ini yang membuat begitu banyak orang gelisah, orang menjadi takut, dan di mana-mana korban. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan itu sebagai kompas petunjuk arah kehidupan kita. Yosua tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan dan taat melakukan apa yang difirmankannya. Bagian yang ketiga, Yosua memiliki kekuatan dari Allah, ya, di mana Yosua mendapatkan dorongan dan kekuatan dari Allah saat yakin Allah menyertai Yosua. Sebagaimana nas pembimbing di dalam pendahuluan, dalam kita masuk dalam renungan yang dalam ibadah yang ada ini, di mana pembawa liturgi yang begitu membacakan seperti ini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia di dalam hidupmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita sebagai orang yang percaya bukan hanya sekedar kita punya Alkitab, bukan saja sekedar kita membaca, bukan sekedar kita begitu menghafal, tetapi kita harus begitu merenungkan akan firman Allah. Sebagaimana dalam kitab Mazmur pasal 1 pada ayat yang kedua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dalam perjalanan hidup kita, dalam situasi yang ada, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Kalau kita sungguh merenungkan akan firman Tuhan dan melakukan akan firman Tuhan itu, akan memberikan kepada kita kekuatan, semangat, pengharapan bahwa di dalam situasi yang ada, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tabah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah dalam bahasa Ibrani disebut Yahweh, yang berarti Ia selalu hadir. Ya, Dia selalu hadir. Kehadirannya ada di dalam kehidupan kita. Kehadirannya ada di dalam rumah tangga kita. Dia tetap begitu memimpin, mengawasi akan kita. Lah itu sebabnya kita tidak perlu takut. Ya. Karena Ia mengatakan bahwa Dia menyertai kita. Di mana pada saatnya Tuhan Yesus pergi, Ia meninggalkan murid-muridnya. Dia terangkat ke surga yang ada, tetapi Dia begitu berpesan kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan 20, di mana Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata kepada mereka, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Untuk itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini pesanan yang ada ini bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada orang yang percaya kepada gereja Tuhan, di mana kita diutus untuk memberitakan akan Injil. Dan ingat, yakinlah bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Untuk itu, sidang jemaat di dalam kasih Kristus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Sebagaimana ya di dalam saya mengakhiri akan khotbah yang ada ini, kembali saya akan membaca ya nats pembimbing yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, untuk itu biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita tidak perlu takut, karena Dia selalu beserta dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Di tengah-tengah situasi yang sedang melanda negara kami ini, firman Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan semangat yang baru, di mana firman Tuhan sendiri mengatakan, jangan takut, teguhkanlah hatimu, karena di dalam engkau ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada engkau. Untuk itu, kalau sampai saat ini kami ada kegelisahan, ada rasa khawatir, takut, biarlah kami memiliki semangat yang baru kembali, memiliki kekuatan yang baru. Iman kami kembali boleh dikuatkan di dalam engkau, sehingga di mana kami tidak takut, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, dari kekal sampai kekal kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Jangan lelah dengan kita memberikan persembahan yang ada. Jangan lelah
Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami jemaat-Mu yang ada. Dan Tuhan, kami juga bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami sudah bisa memberikan persembahan ya Bapa dan perpuluhan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau berkati semuanya supaya menjadi kelebaran kerajaan-Mu di mana kami digembalakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu, ya Allah Bapa yang kami puja, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali ya Tuhan diizinkan untuk melaksanakan ibadah meskipun di tengah-tengah suasana ya Tuhan yang tidak memungkinkan kami untuk bertemu satu dengan yang lain di rumah-Mu ya Tuhan, sehingga kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya ini tidak mengurangi akan ya Tuhan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, tidak mengurangi akan sukacita di dalam kehidupan kami, karena kami masih diizinkan untuk bernafas, untuk menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami tetap yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh membawa kekuatan di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam suasana dan situasi yang saat ini mencekam, membawa kekhawatiran, membawa kegelisahan, ketakutan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh senantiasa kami renungkan dalam kehidupan kami, sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan dalam firman-Mu ya Tuhan, untuk kami tidak henti-hentinya membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya hikmat Allah senantiasa ada atas hamba-Mu Tuhan, kekuatan, kesehatan senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarganya yang juga senantiasa memberkati, mencukupkan segala kebutuhan daripada keluarga gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami semua sidang jemaat Tuhan di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada dan menyaksikan tayangan ini. Kiranya berkat Allah juga turun ke atas kami semuanya. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami menyerahkan semua kebutuhan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan, supaya mengetahui segala pergumulan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau terus berpegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa memelihara orang-orang yang percaya kepada-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mulai dari presiden, wakil presiden, semua pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka, terlebih khusus di dalam usaha mereka ya Tuhan, pemerintahan kami untuk mengatasi bencana ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan lupa juga kami berdoa ke pemerintah daerah kami ya Tuhan, dan daerah yang kami cintai, Kota Malang ini dan sekitarnya. Tuhan senantiasa memelihara dan Tuhan senantiasa menolong. Dan Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit. Kami teringat kepada saudara terkasih kami, yaitu Pak Hananto ya Tuhan, di mana beliau saat ini terbaring sakit dan harus menjalani transfusi darah. Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan. Engkau mengetahui ya Tuhan penderitaan yang dia alami, dan Engkau juga mengetahui akan ya Tuhan anakmu ini yang begitu sangat peduli akan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, menyatukan hati kami. Kiranya Tuhan menjamah akan anakmu ya Tuhan, dimanapun dia berada saat ini. Kiranya Tuhan menjamah
kalau ada di antara sidang jemaat kami yang sakit, kami juga serahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menjamah sakit penyakit daripada saudara-saudari kami dan menyembuhkan sakit penyakit mereka itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan agung. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, renungkanlah, dan lakukanlah firman Allah di dalam hidupmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah pada pagi hari ini selesai, kita ambil saat teduh. Tuhan memberkati. Berlari sampai